kalau orang berbicara tentang kufu, laisa kufu itu ukuran paling atas dalam perkara kufu dalam seluruh madhab adalah din, agama dan akhlak. Walaupun bukan berarti masalah ekonomi tidak menjadi pertimbangan. Jadi pertimbangan, tetapi jangan mengalahkan akhlak dan din. Kenapa ekonomi juga menjadi pertimbangan? Karena bisa jadi anak yang tumbuh, anak gadis kok kan agak manjo seketik dibandingkan laki-laki. Mulai sudah anak gadis bungsu, surang lo nyonan perempuan. Itulah tambah rumit itu. Kandaknya susah ditulak liapaknya. Nah, biasanya yang seperti ini terkadang hidup di dalam kecukupan kalau orang tuanya berada. Nah, apabila dia terlatih dan terbiasa hidup dengan segala kecukupan seperti itu, kemudian bersuap pasangan bukan kurang tapi pakai bana kurangnya. Konan rumit. Kurang bana. Nah, kemudian yang wanita tadi tidak terimbangi pula dengan nilai-nilai keberagamaan yang kokoh, sehingga dia siap menghadapi dinamika kehidupan. Dan serupai koko itu suaminya kanyang taruh pagi petang begitu, kanyang kane upe. Nah itu tidak mendatangkan keharmonisan. Bukan upek panjang saya dan jawab pak dan dulu tak berdekor. Nah tapi kalau dia berakhlak tentu dia akan jaga, dia hormati suaminya. Tapi kalau tidak, nah itu perlu dipertimbangkan. Tetapi tetap timbangan yang paling utama adalah din dan khuluq. Sekarang mari kita lanjutkan. Setelah perkara pilih memilih, apa yang harus dilakukan bagi orang yang hendak melangkah ke dalam kehidupan berumah tangga? Nah, ada muqaddimatun nikah namanya. Jadi nikah kok pakai muqaddimah. Ibarat membaca buku, tidak langsung isi saja sudah terkaju orang ini. Nah, ada kata pengantarnya. Apa pengantar dari nikah? Al-khitbah. Khitbah. Hati membacanya yo. Khitbah, baris di bawah kha-nya. Sebab kalau baris di depan biasa dia itu khutbah. Jadi khitbah, al-khitbah bi kasril kha. Khitbah itu bisa datang dalam dua bentuk, bisa khitbah, bisa khutbah. Tetapi kalau khutbah itu artinya adalah penyampaian atau kalam, ucapan yang disampaikan oleh seseorang kepada yang lain. Itu maknanya khutbah, ilqaul kalam, menyampaikan ucapan. Sedangkan yang kita maksud sebagai muqaddimah dari pernikahan adalah khitbah. Khitbah itulah yang kita terjemahkan dalam bahasa kita dengan pertunangan. Pertunangan itu biasanya diawali dengan pinangan. Awak pinang meminang, tunang betunang. Nah di dalam tradisi dan budaya kita, ikulah mulai marumi iko. Di dalam syarak tidak serumi nak dibayangkan. Sebab di dalam tradisi dan budaya mulai beretong sianang ketiba dulu. Awak pedusi. Tak mungkin doh anau mencari sigai. Sebenarnya itu bukan perkara dalam pertunangan dan pinangan itu. Itu tradisi yang dilanggengkan. Terkadang membuat repot sianang kedatang tu betong lah ndaknya dulu. Syariat tidak memberikan batasan serumit itu. Nah, walaupun tradisinya karena wanita terjaga dengan rasa malunya, biasanya wanita tidak meminang laki-laki. Tetapi bukan tidak ada di dalam kasus
wanita terkadang menawarkan dirinya kepada orang yang dianggap baik, yang mungkin menurut dia bisa menjadi tumpangannya untuk menikahinya, sebagaimana wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ketika itu Nabi tidak hendak menikah. Ada sahabat di sebelah, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak, nikahkan dengan saya saja." Kata Nabi, "Kamu punya apa?" "Tidak ada apa-apa." "Tidak apa punya, nak nikah lah." Nah, itulah kasusnya, nanti nikahkan engkau dengan apa yang ada bersamamu berupa hafalan Al-Quran yang kau ajarkan kepadanya gitu. Nah, nanti panjang pembicaraan kita, apa batu pula nanti dengan alasan yang itu akhirnya kini mahar sadonya seperangkat alat solat. Disuruh rubah doa, seperangkat alat solat tu tidak perlu jadi mahar. Itu kewajiban suami itu. Lah dirubah lo, dah anak muda kini nyo carian pitih receh sejumlah ulang tahunnya, jo tahun lahirnya, jo tahun pertemuannya bagai, sehingga dengan uang sebanyak 1932, 44, 8 miang lo apa ketika kemenikahan. Aduh, bukannya melapangkan, mempersulit pula jadinya. Jadi kembali kita ke perkara khidbah tadi. Apa hukum? Nanti kita bicarakan siapa yang akan datang meminang, siapa yang akan, dan apa efek dari pertunangan. Ada di dalam syariat tentu, karena syariat begitu detail menata dan mengatur persoalan itu. Yang pertama yang akan kita bicarakan, apa hukum bertunang itu? Artinya apa hukum meminang seseorang untuk ada ikatan, yaitu ikatan janji untuk menikah. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang dikatakan dengan khidbah bukanlah pernikahan. Itu yang perlu diingat. Jadi jangan seolah-olah tunang betunang kok itu seperti membolehkan apa saja. Jadi tidak sama dengan berpacaran ala anak muda hari ini. Karena itu tidak ada sebenarnya pacaran halal itu tuh. Kalau nak membuat pacaran syar'i, balah mengecek pacaran syar'i, babi halal tu tidak ada tuh. Nah, so, dua hal yang berbeda. Berpacaran itu tradisi yang berkembang, dasarnya adalah syahwat. Syahwat, dan aturannya hampir tidak ada, disarahkan saja kenyo berdua. Dan orang tua biasanya kalah berhadapan dengan masalah ini. Penyebabnya kalahnya ada dua. Penyebab kalah orang tua, yang pertama kalah dengan zaman, sehingga dengarlah kabajo laila baitulo zamannya kini. Yang kedua kalah jo perangainya, karena nya cerupai dulu. Makanya anak acak membalik, bantu anak muda lah, ma dulu ma itulah yang tu pasal itu. Apa lo dapat lo foto dia dulu. Jadi dengan demikian tidak bisa diidentikan antara khidbah dengan pacaran. Pacaran haram secara esensinya. Jadi tidak boleh, tidak perlu dibuat-buat berbagai macam kalimat-kalimat untuk memoles. Kenapa? Karena itu hubungan yang tidak ada landasan syar'i. Dan landasannya lebih adalah syahwat. Nah, sedangkan khidbah landasan syar'inya jelas, yaitu adalah iradatuz zawad, keinginan untuk menikahinya. Nah, karena itulah makanya apa kata Syekh Muhammad Abu Zahra, pengarang kitab Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah rahimahullah. Nah,
Wa muqaddimatu aqdi az-zawaj hiya ma yusamma fi lisan asy-syar'i bil khitbah. Pengantar dari akad pernikahan itulah yang disebut menurut istilah syariat dengan khitbah. Kok dikatakan ada di dalam syariat? Tentu ada di dalam nas. Di mana nasnya? Dalam ayat yang kita bacakan tadi. Perhatikan. Wala junaha alaikum, ayat 235 surah Al-Baqarah tadi. Wala junaha alaikum, tidaklah ada dosa atas kamu fima arradtum, ya, tidak ada dosa atas kamu dalam perkara apa? Arradtum bihi, kamu melakukan sindiran untuk meminang perempuan. Tidak ada dosa. Ini sindiran. Tapi di sini kasusnya bukan wanita gadis, tapi wanita mutallaqah, wanita yang ditalak. Talaknya adalah talak bain bainunah kubra. Tidak bisa balik lagi ke suaminya. Masa iddahnya belum habis. Nah, ada seorang laki-laki ketujuh je produksi itu, dia nak mungkin balik ke udahnya lagi. Kerana lah 3 lapih talak. Pak ana ke menyasar laki, ada ceritanya. Tidak boleh kembali kepada suami pertama hatta tankiha zaujan ghairah, sampai wanita tadi menikah dengan yang lain. Suami, maknanya bukan suami orang lain, suami yang lain. Padahal menterjemah zaujan ghairah itu suami orang lain. Tak, suami yang lain. Dia menikah dulu. Kalau dia bercerai pula dengan suami yang kedua itu, baru dia boleh kembali. Tapi tidak boleh didramatisir. Yang dikatakan nikah tahlil namanya. Nanti kita sampai dalam pembicaraan fikih kita ini, kan sampai nanti ada al-ankihah al-muharramah namanya. Ada nikah-nikah yang haram. Ya, diantaranya nikah mut'ah, dan diantaranya adalah nikah at-tahlil. Nikah hanya sekadar untuk menghalalkan perempuan kembali kepada suami pertamanya. Hanya didramakan saja, sandiwara saja. Kata Nabi, la, tidak. Engkau mau kembali ya kepada suami engkau yang pertama. Kata Nabi kepada wanita. Orang wanita yang telah 3 jatuh talak dan dia tidak nyaman dengan apa? Dengan suami yang kedua. La, kata Nabi, tidak bisa engkau kembali hatta yadhuqa usailataki wa tadhuqi usailatahu. Tidak boleh sampai suamimu yang sekarang merasakan madunya engkau, manisnya engkau, dan engkau juga merasakan bagaimana suami. Artinya kalau tidak terjadi hubungan suami istri yang real, yang nyata, maka tidak boleh kembali kepada suami pertama. Nah, nikah tahlil seperti itulah yang diharamkan, yang didramakan sandiwara tersebut. Nah, laki-laki yang nama dipakai untuk itu dikatakan at-taisil musta'ar namanya, kambing congek ini. Nama dipakai untuk menghalalkan saja. Nah, jadi ini, ayat ini adalah wanita yang sudah talak 3 tapi belum habis masa iddahnya. Kalau yang talaknya bain bainunah sughra sekalipun, atau hanya talak bain bainunah sughra, masih bisa dirujuk. Apalagi dalam masa iddah, haram hukumnya untuk meminangnya. Walaupun dengan bahasa kiasan dan sindiran, tidak boleh. Kenapa? Karena suaminya punya hak untuk mengembalikan istrinya ke dalam ikatan dengan dia. Nah, dia belum lepas secara total. Nah, ini wanita yang ditalak 3 tapi masih belum habis. Kalau berterang-terangan seorang laki-laki datang kepadanya, dia ingin menikahinya nanti kalau habis iddahnya, haram hukumnya. Tidak boleh. Nah, begitu Islam menjaga perasaan antar sesama kita. Tetapi bagaimana kalau memakai sindiran? Arab ta'arid dibolehkan dengan sindiran, tapi wanita yang
telah talak 3 tadi, yang bainunah kubra tadi. Atau akanantum, atau engkau simpan saja di dalam dirimu, tidak engkau ungkapkan, artinya la junah, tidak ada dosa. Nah, tetapi kita bukan membicarakan itu sekarang. Yang kita ambil dari ayat ini tadi, apa kata Syekh Abu Zahra? Khitbah, meminang itu ada di dalam tuntunan syariat, ada di dalam lisanus syara', ada di dalam nas. Di mana bertemu? Ada di dalam Al-Quranul Karim. Ternyata pinang meminang itu ada di dalam Al-Quran. Nah, dengan alasan itulah makanya ulama bersepakat bahwa khitbah itu masyru'ah fil Islam. Meminang dan bertunang itu merupakan suatu perbuatan yang memiliki landasan syar'i di dalam Islam. Berpacaran tidak ada landasan syar'i, tapi meminang, pertunangan ada dasar syar'inya. Apa hukumnya? Dasar syariatnya sudah kita ketahui. Apa landasan hukumnya itu? Sampai di mana kekuatannya? Para ulama mengatakan mustahabun, disenangi, atau itu amalan yang disukai. Berarti amalan tersebut sunnah. Nah, di samping ayat Al-Quranul Karim, kita lihat bagaimana prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau meminang Aisyah ummul mukminin? Bagaimana para sahabat beliau? Seperti Jabir bin Abdullah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni khatabtu mura'atan." Ya Rasulullah, saya meminang seorang wanita. Nah, apa kata Nabi? Hal nazarta ilaiha? Sudah engkau lihatkah wanita itu? Apa kata Jabir? La, indak ya Rasulullah, mau tak mencari, mungkin kau dapat cerita sendiri orang. Nah, kata Nabi, unzur ilaiha, paylah cari lu. Nah, fa innahu ahra ay yu'addima bainakuma. Sesungguhnya dengan engkau melihat itu, maka itu lebih berpeluang, lebih berpotensi untuk apa? Untuk membuat hubungan kalian menjadi langgeng. Alik mana? Oleh ketujuh nan dinikahi itu tonda. Nah, apa kata sahabat Nabi? Fataqabba'tu. Maka saya mengendap-endap melihat sianang ke calon ambo tu, sampai aku melihat dan aku menyenangi, ada yang membuat aku tertarik menikahinya. Nah, inilah jadi Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa perkara itu perkara yang tidak ada dosanya, dan sunnah mengamalkan, bahkan Nabi menganjurkan, memberikan petunjuk baik secara qaul, perkataan maupun perbuatan. Maka jadilah khitbah pertunangan itu hukumnya di dalam Islam sunnah. Sunnah. Nah, kalau sudah kita berbicara sunnah, sebaiknya itu dilakukan. Karena di balik sunnah tersebut ada hikmah yang banyak yang akan mendatangkan kemaslahatan.